kacamataku terjatuh, aku tidak bisa melihat, Nggak. Saya bantu, Mbak. Ini kacamatanya. Awalnya ia hanya berniat membantu seorang wanita sedang kesusahan yang kehilangan kacamatanya di taman. Tapi siapa sangka, kebaikan kecil itu justru membawa pemuda ini pada imbalan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, langit memudar menjadi jingga lembut. Vina baru pulang dari kantornya. Wajahnya letih setelah seharian bergulat dengan laporan, rapat, dan tekanan pekerjaan yang tak ada habisnya. Untuk meredakan kepenatan, ia memilih berjalan ke taman kecil dekat rumah, sekadar mencari udara segar dan ketenangan. Angin sore berembus perlahan, mengibaskan rambut coklat panjangnya yang mulai kusut. Dengan blazer merah dan high heels putih yang mencolok, Vina tampak kontras di tengah pengunjung taman yang berpakaian santai. Ia menghela napas panjang, melepas kacamatanya yang berdebu, lalu mengelapnya dengan sapu tangan kecil. Aduh, bosan banget, gumamnya pelan. Namun keluhan itu malah membawa sial. Tumit sepatunya tersangkut batu kecil, membuatnya tersandung. Tubuhnya hampir jatuh ke rerumputan, dan lebih parah lagi, kacamatanya terlempar entah kemana. Seketika dunia menjadi kabur. Minusnya yang tinggi membuat segalanya seperti bayangan berwarna, tak jelas bentuknya. Vina berjongkok, lalu merangkak pelan sambil meraba-raba rumput. Mana sih kacamataku? Suaranya panik. Beberapa anak kecil melihatnya dengan tatapan bingung, tapi tak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya sebuah suara lembut terdengar. Mbak lagi nyari apa? Vina mengangkat wajah. Di hadapannya berdiri sosok samar, tinggi, kurus, hanya mengenakan kaos lusuh berwarna krem. Kacamata saya jatuh di sekitar sini, jawabnya dengan suara pasrah. Pemuda itu, Bayu, pedagang minuman di taman, tersenyum tipis lalu ikut berlutut. Dalam waktu singkat, ia menggeser rumput dan menemukan kacamatanya. Ini Mbak, tadi kelempar ke sini. Begitu kacamata itu kembali menempel di wajahnya, dunia berubah menjadi fokus, dan Vina tertegun. Wajah di depannya terlihat menenangkan. Mata jernih, senyum jujur, meski tampak lelah. Terima kasih, kamu baik banget, ucap Vina lirih. Bayu hanya menggaruk kepala. Nggak apa-apa Mbak, saya cuma bantu. Tapi ada sesuatu yang aneh di dada Vina. Getaran kecil yang lama hilang dari hidupnya. Rasa penasaran, mungkin juga kekaguman. Malamnya Vina tak bisa tenang. Bayangan wajah polos Bayu terus hadir di pikirannya. Ia bahkan tersenyum sendiri mengingat bagaimana pemuda itu menunduk kikuk setelah menolongnya. Lucu juga ya, gumamnya sambil menatap bayangannya sendiri di cermin. Keesokan sore, Vina sengaja kembali ke taman. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan pemuda yang membuatnya gelisah seharian. Kali ini ia mengenakan dress putih lembut. Terlihat santai, tetapi tetap anggun. Begitu tiba, matanya langsung menemukan Bayu di sudut dekat air mancur, menuang minuman dari termos besar ke gelas plastik. Bayu, panggilnya ceria. Bayu menoleh, tampak terkejut. Mbak Vina? Suaranya terdengar gugup. Vina tersenyum kecil. Masih ingat namaku? Keren juga. Ia duduk di bangku dekat gerobak Bayu. Kemarin kamu tolong aku. Aku belum sempat balas kebaikanmu. Bayu langsung salah tingkah. Nggak usah Mbak, saya cuma kebetulan lihat. Vina menatapnya lembut. Senyum yang membuat Bayu menunduk dalam-dalam. Aku serius Bayu, aku pengen ngasih sesuatu. Bayu menggeleng, tapi Vina sudah berdiri. Gini aja, nanti habis kamu tutup jualan, datang ke rumahku ya. Dekat kok, cuma 2 blok dari sini. Kita makan bareng. Bayu tampak ragu. Saya nggak enak Mbak. Penampilan saya gini. Vina menatap matanya tanpa berkedip. Justru itu yang bikin aku suka. Bayu terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Vina, hangat tapi penuh misteri, yang susah ia tolak. Ketika senja turun, Vina pulang dengan perasaan ringan. Ada getaran halus yang membuat dadanya kacau. Satu pertanyaan memenuhi kepalanya. Apa Bayu beneran bakal datang malam ini? Sementara itu, Bayu menatap gerobaknya yang mulai sepi. Ia menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri. Ada rasa takut, penasaran, dan entah apa lagi yang bercampur jadi satu. Ketika langit meredup, Bayu menapaki jalan kecil menuju rumah berwarna krem di ujung kompleks. Rumah yang tadi disebut Vina. Ia sempat berhenti, ragu, namun langkahnya tetap maju. Sesampainya di depan pagar, ia mengetuk pelan. Tak lama, suara kunci berputar terdengar dari dalam. Pintu terbuka dan Vina berdiri di sana, rambut terurai, dress putih tipis yang sama seperti sore tadi, wajah segar, senyum terlalu ramah. "Bayu, kamu beneran datang?" Suaranya lembut. Bayu menunduk gugup. "Iya mbak, katanya mau makan." Vina tertawa kecil. "Ayo masuk." Ia menuntunnya ke ruang tamu yang wangi bunga. Rumah itu rapi, tapi terasa sepi. Di meja sudah tersaji 2 piring nasi dan lauk sederhana, ayam goreng dan sayur bening. "Wah, mbak masak sendiri?" tanya Bayu polos. "Enggak juga, cuman ngangetin," jawab Vina sambil tersenyum nakal. Mereka makan dengan suasana canggung tapi hangat. Sesekali Vina menatap Bayu lama, memperhatikan cara ia berbicara, cara ia makan, cara ia gugup. Ada sesuatu dalam kepolosan itu, sesuatu yang membuat Vina merasa nyaman, atau justru terlindungi. Setelah selesai makan, Vina menuangkan teh hangat ke 2 cangkir. Uapnya naik perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma menenangkan. "Kamu kerja tiap hari di taman itu ya?" tanyanya sambil meniup pelan permukaan teh. Bayu mengangguk. "Iya mbak, dari pagi sampai sore, kadang sepi tapi ya lumayan buat makan." Vina menatapnya lama, ada rasa iba sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan. "Bayu, kamu capek banget kelihatannya. Aku pengen kamu nggak usah kerja di sana lagi." Bayu mengerutkan dahi, bingung. "Lah, terus saya dapat uang dari mana mbak?" Vina tersenyum samar, seolah sudah menyiapkan jawabannya sejak tadi. "Datang aja ke sini tiap sore, temenin aku ngobrol, nonton, makan, aku gaji kamu. Gimana?" Bayu tertegun. Tawaran itu terdengar aneh, tidak biasa. Tapi tatapan Vina terlalu tulus untuk dicurigai. Ia hanya bisa menjawab pelan. "Saya pikir-pikir dulu ya mbak." Vina menyeruput tehnya sambil tersenyum kecil. "Nggak usah dipikir panjang Bayu. Kadang kebahagiaan datang kalau kita berani nekat." Sejak malam itu, pikiran Bayu dipenuhi wajah Vina. Saat menuang es teh untuk pembeli, ia tersenyum sendiri mengingat kata-katanya. "Datang aja tiap sore, aku gaji kamu." Awalnya ia menganggap itu gurauan, tapi langkahnya justru membawanya kembali ke rumah Vina hari itu. Vina menyambutnya dengan ceria, seolah benar-benar menunggunya. "Akhirnya kamu datang juga," ucapnya lega. Hari itu ia mengenakan kaos merah dan celana pendek kain, rambutnya diikat tinggi. Ia tampak santai, tapi tetap mempesona. Bayu berdiri canggung di ruang tamu. "Jualan tadi sepi," katanya. "Bagus," sahut Vina cepat. "Mulai hari ini kamu nggak perlu jualan lagi." Bayu terdiam. "Serius mbak, saya nggak enak." Vina mendekat. Senyumnya kali ini berbeda. Lebih lembut, namun juga menggoda. "Kamu cukup bantu aku. Temenin makan, ngobrol, dengerin aku cerita soal kantor. Aku cuma butuh teman." Bayu tertawa kecil. "Kalau cuman itu saya bisa." Sejak hari itu, rutinitas mereka berubah. Setiap pukul 5 sore, Bayu mengetuk pintu rumah Vina. Kadang mereka makan malam sambil menonton film, kadang duduk di teras minum teh, sambil membicarakan hal-hal sederhana. Vina sering curhat tentang kantornya, tentang rekan-rekannya yang munafik. Bayu selalu mendengarkan santai, memberi komentar polos yang justru membuat Vina tertawa. "Kamu tuh polos banget. Dan itu yang bikin aku suka," katanya suatu malam. Bayu makin nyaman berada di sisi Vina. Namun di dalam hatinya tumbuh perasaan lain, kagum, sayang, dan takut kehilangan. Suatu sore, ketika Vina tertawa lepas, Bayu tiba-tiba berkata, "Pelan mbak, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang." Vina terdiam, tatapannya menajam. "Mungkin karena ada kamu di sini Bayu,
2 minggu berlalu. Bayu datang setiap sore. Hubungan mereka menghangat tanpa mereka sadari. Vina lebih ceria, lebih hidup. Setiap pulang kerja, yang ia tunggu hanyalah ketukan pelan di pintunya. Namun sore itu berbeda. Bayu terlambat. Vina duduk di ruang tamu, menatap jam dengan wajah tidak sabar. "Kok belum datang juga sih?" gumamnya sambil menggigit bibir. 15 menit kemudian, langkah kaki terdengar. Bayu muncul dengan kantong plastik di tangan. "Maaf mbak, tadi bantu tetangga Vinain barang." Vina tersenyum, tapi suaranya terdengar beda. "Tetangga, cewek?" tanyanya santai, meski nada tajamnya jelas. Bayu menggaruk kepala. "Iya ibu-ibu, tapi..." "Ya udah," potong Vina cepat sambil beranjak ke dapur. Ia membalikkan badan agar Bayu tak melihat wajahnya yang mendadak muram. "Kenapa aku harus marah?" pikirnya. Dia bukan siapa-siapa, tapi kenapa dada ini terasa sesak? Setelah makan malam, suasana terasa kaku. Bayu mencoba mengobrol, tapi Vina hanya menjawab singkat. Hingga akhirnya Bayu berkata lirih, "Kalau Mbak nggak suka saya kesini lagi, saya bisa berhenti." Vina langsung menoleh. "Jangan," serunya spontan. Setelah itu ia menunduk malu. "Maksudku, aku cuma capek aja hari ini." Bayu mengangguk, meski sorot matanya ragu. Ia duduk di samping Vina dan berucap pelan, "Saya senang kok bisa nemenin Mbak. Saya cuma pengen Mbak bahagia." Perkataan itu menembus hati Vina. Ia menatap wajah Bayu, jujur, polos, dan begitu tulus. Tanpa sadar, tangannya menyentuh lengan Bayu. "Kamu tahu nggak, Bayu? Kadang aku takut terlalu terbiasa sama kamu." Bayu memandangnya bingung. "Kenapa takut?" Vina tersenyum tipis. "Karena kalau kamu tiba-tiba nggak datang lagi, aku nggak tahu harus gimana." Beberapa hari kemudian, Bayu mulai merasakan hal berbeda. Setiap kali ia hendak pulang, Vina selalu menahan. Minta ditemani nonton, minta diambilkan air, bahkan hanya ingin duduk berdua tanpa bicara. Awalnya Bayu tak masalah. Namun lama-kelamaan ia merasa seperti kehilangan ruang untuk dirinya sendiri. Sore itu, setelah makan malam sederhana, Bayu berdiri. "Saya pulang dulu, Mbak. Besok pagi harus temenin ibu ke pasar." Namun Vina langsung memegang lengannya. "Jangan dulu, temani aku bentar ya. Aku nggak bisa tidur kalau sendirian." Bayu tersenyum canggung. "Mbak kan sudah besar. Lagian ini sudah malam." Sore itu Vina menatap Bayu dengan mata yang penuh permohonan. Suaranya lirih, hampir seperti seorang anak yang takut ditinggalkan. "Bayu, kamu nggak tahu gimana rasanya hidup dalam kesepian. Sekarang, cuma kamu yang aku punya." Kalimat itu langsung menusuk hati Bayu. Ia tak tahu harus merasa terharu, bangga, atau justru bersalah. Dalam diam yang panjang, ia hanya kembali duduk di samping Vina. Wanita itu lalu bersandar perlahan di bahunya, seolah mencari tempat untuk menyandarkan seluruh beban hidupnya. Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan waktu berjalan, membiarkan detik-detik itu berlalu tanpa suara. Dari jarak sedekat itu, ia bisa merasakan aroma lembut dari rambut Vina. Hangat, nyaman, tapi juga membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Malam itu mereka tak banyak berbicara. Vina memejamkan mata, seperti ingin menghapus rasa kosong yang selama ini menggerogoti hatinya. Sesekali Bayu melirik wajah wanita itu. Vina tampak damai, cantik, tapi sekaligus rapuh. Ada sisi lain dari dirinya yang muncul ketika ia sudah lelah berpura-pura kuat. Sisi seorang perempuan yang hanya takut dibiarkan sendirian. Ketika Vina akhirnya tertidur di sofa, Bayu pelan-pelan melepaskan lengannya, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia menatapnya sekali lagi. Di dalam dadanya muncul rasa aneh, campuran antara iba dan rasa yang mungkin lebih dalam daripada itu. Di luar rumah, udara malam terasa lembab. Bayu menarik napas panjang. "Aku cuma pengen bantu, tapi kenapa rasanya malah berat begini?" Gumamnya pelan. Tanpa ia sadari, dari balik tirai jendela, Vina memandang punggungnya yang menjauh. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berbisik lirih. "Bayu, aku butuh kamu." Sejak malam itu,
Kedekatan keduanya makin intens. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama. Makan, menonton film, atau sekadar berbicara sambil berjalan di taman tempat mereka pertama bertemu. Namun perlahan, Bayu menyadari bahwa bagi Vina, ia bukan lagi sekadar teman. Ia sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, seperti penopang emosinya, pengisi kekosongan yang Vina sendiri tak pernah bisa jelaskan. Suatu sore, Vina duduk santai di balkon sambil meminum jus jeruk. Bayu datang sedikit lebih awal sambil membawa kantong plastik kecil. "Aku bawain tahu isi, Mbak, biar nggak repot masak," ucapnya dengan senyum lugu. Vina menoleh dan tersenyum manis. "Kamu tuh perhatian banget. Kalau gini, aku bisa jatuh cinta loh." Bayu langsung terpaku, tak tahu harus menjawab apa. "Mbak bercanda ya?" Vina meletakkan gelasnya dan melangkah mendekat, sangat dekat. "Kalau aku serius, kamu bakal kabur?" Bayu menelan ludah. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Ia bisa merasakan aroma parfum lembut yang selalu dipakai Vina. Dunia seolah berhenti. Namun tepat sebelum Bayu sempat memberi jawaban, Vina tertawa pelan. "Tenang aja, aku cuman bercanda." Tapi di sorot mata wanita itu, Bayu tahu betul. Ada sesuatu yang Vina sembunyikan. Sebuah ketakutan akan kehilangan. Sejak saat itu, Bayu mulai lebih sering merasa canggung. Ia merasakan hal yang sama, ketertarikan, kedekatan, bahkan rasa sayang. Namun ia juga takut. Takut batas antara mereka akan hilang, dan semuanya berakhir menyakitkan. Suatu malam saat menonton film bersama, Vina secara tiba-tiba bersandar di bahunya. "Bayu, kamu pernah ngerasa pengen waktu berhenti?" Bayu terus menatap layar. "Pernah, sekarang." Vina tersenyum tipis. "Berarti kita sama." Dalam cahaya redup televisi, dua jiwa yang sama-sama kesepian itu menolak untuk menyebut nama dari rasa yang mulai tumbuh di antara mereka. Karena mereka tahu, begitu kata itu terucap, hidup mereka mungkin tak akan sama lagi. Beberapa minggu berlalu, dan kerisauan dalam diri Bayu makin besar. Hidupnya sekarang hanya berputar di sekitar rumah Vina. Ia tak lagi datang ke taman, tak lagi berjualan. Semua kebutuhannya Vina tanggung, dari uang saku sampai baju baru. Tetapi jauh di dalam hati, ada hal lain yang tumbuh diam-diam, rasa kehilangan jati diri. Sore itu mereka duduk di ruang tamu. Vina bermain dengan ujung rambutnya, sementara Bayu hanya menatap jendela. "Kamu kenapa?" tanya Vina lembut. Bayu menarik napas panjang. "Aku kayaknya mau mulai jualan lagi, Mbak. Udah terlalu lama nggak kerja." Vina langsung menoleh cepat. "Ngapain? Kan aku udah gaji kamu." "Bukan soal uang, Mbak," jawab Bayu perlahan. "Aku cuma pengen ngerasa berguna lagi." Vina mendengus, tertawa kecil tetapi terdengar pahit. "Jadi kamu bosan di sini? Bosan sama aku?" Bayu buru-buru menggeleng. "Bukan gitu, aku cuma pengen mandiri." Tatapan Vina melembut, tapi ada luka yang jelas di sana. "Bayu, sejak kamu datang rumah ini nggak sesepi dulu. Aku bisa ketawa lagi. Aku bisa tidur nyenyak. Kalau kamu pergi, aku balik jadi orang yang sama kayak dulu." Kata-kata itu membuat dada Bayu terasa berat. Ia tidak ingin menyakiti Vina. Tapi ia juga tahu, hidup seperti ini tak bisa ia jalani seterusnya. Ia membuka mulut hendak bicara, namun Vina sudah lebih dulu mendekat, menangkup pipinya dengan tangan hangat. "Bayu, jangan pergi dulu. Kalau kamu masih peduli sama aku." Bayu tercekat. Tatapan Vina begitu lembut, tapi sekaligus terasa menahan, mengekang. Ia hanya mampu mengangguk kecil, meski ada rasa sesak yang makin kuat di dadanya. Malam itu Vina tertidur nyenyak di sofa sambil menyandar pada bahunya. Namun mata Bayu terbuka, kosong, menatap langit-langit rumah. Ada satu pertanyaan yang terus berputar-putar dalam pikirannya. Apakah aku benar-benar menolongnya? Atau justru membuatnya semakin bergantung padaku? Dan di tengah keheningan itu, Bayu baru sadar bahwa cinta yang lahir dari kesepian tak selalu menenangkan. Kadang justru membelenggu. Sore itu Vina pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan hidangan favoritnya, merapikan meja,
bahkan membuka jendela lebar-lebar, berharap melihat Bayu datang seperti hari-hari sebelumnya. Namun hingga warna senja memenuhi langit, tak ada ketukan di pintu. Tidak ada suara tawa, tidak ada sapa ceria. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa menusuk. Vina berusaha menenangkan dirinya, berpikir mungkin Bayu hanya terlambat. Tetapi, ketika malam benar-benar turun, kecemasan berubah menjadi kepanikan. Ia keluar rumah, berlari menuju taman tempat pertama kali mereka bertemu. Dan di sanalah, di bawah lampu taman yang redup, ia melihat Bayu sedang membereskan gerobak kecilnya. "Bayu!" serunya. Bayu terkejut. Ia menunduk pelan. "Mbak, aku mau mulai jualan lagi. Aku nggak bisa terus-terusan nerima uang dari Mbak." Vina memandangnya dengan mata tak percaya. "Jadi kamu beneran ninggalin aku?" "Bukan ninggalin," jawab Bayu lirih. "Aku cuma pengen hidup wajar lagi." Nada Vina mulai bergetar. "Kamu pikir aku butuh uangmu? Aku cuma butuh kamu ada di sini. Setiap sore, setiap malam. Kamu ngerti nggak, Bayu?" Air mata jatuh tanpa mampu ia tahan. Bayu menunduk, menggigit bibir, tak sanggup menatap mata itu terlalu lama. "Aku ngerti, Mbak. Tapi kalau aku terus di sana, aku takut kita dua-duanya malah nggak bahagia." Vina menatapnya lama, kemudian berbisik pelan, "Kamu kejam." Bayu menggeleng. "Aku cuma pengen kita sama-sama berdiri lagi." Keheningan menggantung di udara. Aroma hujan yang dibawa angin menambah dingin di dada keduanya. Vina akhirnya membalikkan badan dan pergi dengan langkah gontai. Sedangkan Bayu hanya bisa memandang punggung itu menjauh dari cahaya lampu taman. Beberapa minggu pun berlalu. Rumah Vina kembali sunyi, tetapi kesunyian itu berbeda. Kini ia sadar, Bayu bukan hanya sekadar pengisi waktunya. Bayu adalah seseorang yang membuatnya merasa dipahami, diterima apa adanya. Sementara di sisi lain, Bayu kembali ke rutinitas lamanya, menyusun gerobak kecilnya, menikmati kebebasan namun juga merasakan kekosongan yang tak mampu ia isi. Hingga suatu sore, tanpa sengaja Vina melewati taman itu. Matahari condong ke barat, memantulkan cahaya hangat pada gerobak Bayu. Ia melihat Bayu tersenyum pada seorang anak kecil yang membeli es teh. Dan entah kenapa, hatinya bergetar. Tanpa pikir panjang, ia melangkah menghampiri. "Bayu," panggilnya pelan. Bayu menoleh. Saat matanya bertemu mata Vina, senyum di wajahnya sempat memudar, berganti keraguan. Namun tak ada canggung yang menghalangi. Ia bangkit dan berdiri di hadapan wanita itu. "Aku kangen," ucap Vina akhirnya. Suaranya pelan, rapuh, tapi tulus. Bayu tersenyum samar. "Aku juga, Mbak. Tapi sekarang kita harus ngerti. Kita enggak bisa saling bergantung terus." Vina mengangguk lembut. "Iya, aku ngerti. Aku cuma pengen kita ketemu tanpa rasa takut kehilangan. Kita bisa bareng, tapi tetap punya hidup masing-masing." Bayu tertawa kecil, lega. Itu baru Vina yang aku kenal. Dewasa dan jujur sama perasaannya. Mereka berjalan beriringan menyusuri taman, tanpa membahas masa lalu terlalu dalam. Senyum mereka saling bertemu dengan hangat. Sesekali Bayu menyentuh tangan Vina, tapi kini lebih sebagai teman yang saling peduli, bukan seseorang yang saling menggantungkan hidup. Di bawah lampu taman yang temaram, mereka duduk di bangku kayu. Vina menatap mata Bayu, dan Bayu membalasnya dengan tatapan yang tak kalah lembut. Tak ada kata-kata berlebih, hanya keheningan yang berbicara lebih jujur dari apapun. Keduanya memahami satu hal, cinta tidak selalu tentang memiliki sepenuhnya. Kadang cinta adalah membiarkan satu sama lain tumbuh, sambil tetap menjaga dan saling menemani. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit berwarna oranye keunguan. Dua hati yang sempat rapuh kini bertemu lagi, lebih dewasa, lebih tenang, lebih kuat. Senyum mereka menutup hari itu dengan damai. Dan taman kecil yang dulu hanya menjadi saksi pertemuan tak sengaja, kini menjadi saksi cinta yang tumbuh dengan cara yang mereka pahami dengan sepenuh hati